This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Gajah semak Afrika bisa bertahan hidup hingga 70 tahun, bahkan lebih. Paus biru bisa hidup bertahan hingga 110 tahun. Nah, kalau kura-kura Aldabra sampai 183 tahun. Wah, ternyata umur binatang-binatang itu ada yang panjang sekali ya. Iya, ngomong-ngomong, kalau manusia sampai umur berapa ya bisa bertahan hidup? Nah, di dalam ibadah online Starkid kita yang super keren ini, kita akan bahas tentang berapa umur manusia di dalam Alkitab. Teman-teman ingin tahu kan? Yuk, langsung aja. Siapkan Alkitab, duduk yang rapi, no food and drink ya. Dan konsentrasi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, tolong bantu like dan share ya. Bagikan link online church Starkid kita ini kepada orang lain juga. Supaya lebih banyak teman-teman kita yang juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur karena sampai hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu. Mari hadir bersama-sama kami dan terimalah ibadah kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, ayo kita tetap setia mengikuti Tuhan. Mari kita menyembah bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia. Teman-teman, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini sebagai janji kita kepada Tuhan bahwa kita mau melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku
ku tetap setia, ku melayanimu. Wah, ternyata kalau dipikir-pikir, hidup ini super singkat ya Kak Reti. Tuh, Apalagi dengan melihat tayangan tadi. Waduh, life is so short. Hidup ini singkat sekali ya. Dari mulai lahir nih ke dunia terus oe. Lah sekarang udah jadi kayak gini. udah besar lagi. Iya. Tidak terasa ya adik-adik, betul sekali. Life is short. Hidup ini singkat. Oh ya Kak Reno, aku mau nanya ya, kalau opah dan omahnya Kak Reno umur berapa ya? Sebentar. Rasanya belum lama ini baru merayakan ulang tahun yang ke-70. Ya. Oh, wow. Selamat ya untuk opa dan omahnya Kak Reno yang sudah berumur 70 tahun. Yes. Nah, di Alkitab juga ada bicara tentang umur manusia. Berapa coba ya Kak Reno ya? Kita lihat ya. Nah, kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 90 ayat 10. Di situ bisa ditemukan usia atau umur manusia. Dikatakan begini, Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, artinya Kak Reno, hidup ini singkat. Sebentar ada, loh, tiba-tiba lenyap. Gitu. Tadi Alkitab katakan umur berapa Kak Reno? 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Dan bagi opah dan omah yang berumur lebih dari 80 tahun nih. Wah, itu berkat dari Tuhan. Karena Kak Reno ya, dan adik-adik masih ingat nggak dengan Daud? Tentu kami ingat. Seorang raja besar di Israel yang dipilih Allah sejak masa muda belia. Masih sangat remaja, diurapi Nabi Samuel untuk menjadi Raja Israel. Betul sekali. Disitulah awal mula atau kalau diumpamakan nih, seperti dalam perlombaan atau pertandingan itu ya, awal mula itu garis start atau dimulainya Allah menyatakan pemakaiannya atas hidup Daud. Nah, dan aku ingat bagaimana Allah menyertai Daud saat menjalani pertarungan yang semua orang merasa sangat takut. Tetapi Daud justru dengan berani membela nama Tuhan dan menghadapi Goliat, sang raksasa itu. Wah, itu peristiwa yang historical banget, bersejarah sekali. Daud melaksanakan semua tantangan dalam perlombaan hidupnya dengan mengandalkan Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, oleh karenanya Goliat yang sebegitu besar dapat dikalahkannya oleh seorang yang berbadan kecil seperti Daud.
Aku juga kagum pada Daud karena ia juga adalah seorang sahabat yang setia atas sahabatnya. Sebentar. Aku kok jadi lupa nama sahabat Daud ya? Adik-adik, tolong bantu dong. Siapa ya namanya? Ah iya betul, Yonatan. Nah, di perlombaan pengampunan kali ini, Daud juga berhasil mengampuni Saul yang sangat iri kepada Daud. Iya, aku ingat sekali Raja Saul menjadi sangat iri karena bangsa Israel memuji-muji Daud dan membandingkannya dengan Raja Saul. Sehingga Raja Saul menjadi sangat benci kepada Daud sampai ingin menghabisi nyawa Daud. Wah, mengerikan sekali. Iya, padahal sesungguhnya Saul kan adalah raja yang dihormati dan dibela Daud. Lalu Saul adalah ayah mertuanya Daud. Lalu juga Saul itu ayah dari Yonatan sahabatnya. Ada peribahasa Indonesia seperti ini. Sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh ke tanah jua. Artinya bang, Tidak ada orang yang sempurna di mana setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Daud juga berbuat kesalahan, yaitu ia mengambil atau merebut istri dari prajuritnya sendiri yang bernama Uria. Ini adalah kesalahan fatal bagi Daud. He failed. Dia gagal. Daud jatuh dalam dosa. benar sekali. Dan ini sangatlah mengecewakan hati Allah. Tetapi ya adik-adik, ajaibnya kasih Allah atas Daud yang sudah berbuat kesalahan yang fatal itu, tetaplah Allah berikan pada Daud. Saat Daud mengakui kesalahannya dan dia sangat menyesal serta dia bertobat di hadapan Allah, maka Allah mengampuni Daud, menghapuskan kesalahan dan dosa Daud. God is a good God. Allah adalah Allah yang sangat baik. Allah ampuni orang yang berdosa dan memberikan kesempatan untuk hidup kembali dalam jalan Tuhan. Sungguh ajaib ya Allah kita. Betul sekali. Kembali Daud melanjutkan perlombaan dalam hidupnya. Daud harus menghadapi pengkhianatan yang dilakukan oleh anaknya, yaitu Absalom. Sekalipun akhirnya Absalom harus tewas oleh prajurit setia Daud, tetapi sesungguhnya Daud sangatlah hancur hatinya karena Daud sangat mengasihi anaknya. Apapun yang telah dilakukan anaknya yang mengkhianati dia, tetap Daud mengasihi anaknya. Daud sudah mengalami pengampunan dari Allah. Maka ia sebagai seorang ayah yang telah mengalami kasih Allah, Daud tetap mengasihi Absalom, anak yang mengkhianatinya. Dalam perlombaan pasti ada akhirnya ya kan? Yaitu garis finish atau finish line. Nah, Daud telah memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ya, ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Daud sekarang sudah menjadi tua. Ia berumur 70 tahun seperti opahnya Kak Reino. Wah, itulah hidup ya. Nampak begitu singkat. Sekarang Daud sudah menjadi opa-opa. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Aku ini akan segera meninggalkan dunia ini. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Berani, kuat dan perkasa. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Aduh, aku sangat sedih dan terharu sekali. Daud hingga menjelang nafasnya yang terakhir dalam hidupnya, di garis finish perlombaan hidupnya, Daud masih bisa menasehati Salomo anaknya.
dan tetap memperlihatkan iman yang kokoh kepada Allah yang setia. Ya, benar sekali. Di garis finish, garis akhir hidup Daud, ia berhasil menyelesaikan perlombaan imannya dengan baik. Daud menutup mata untuk selamanya dalam kesetiaannya kepada Allah, dalam iman yang kuat kepada Allah yang dikasihinya. Alkitab tuliskan, kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Rest in peace Daud. Beristirahatlah dengan damai Daud, mahkota surgawi tersedia bagimu. Engkau telah berlomba sampai garis akhir dan engkau Daud adalah seorang pemenang. I'm proud of you. Dan bagi kita yang masih melakukan perlombaan iman dalam hidup ini, mari kita tetap setia dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Tuhan kita. Sehingga kita akan mencapai garis akhir dalam hidup kita dengan baik. Finishing well. Seperti yang firman Tuhan nasihatkan di dalam Ibrani 12 ayat 2a. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Mari kita isi hidup kita dengan membuat pilihan yang bijaksana, supaya hidup kita dapat mencapai garis akhir hidup kita dengan baik. Jadilah anak yang rajin beribadah kepada Tuhan, baik secara online ataupun onsite. Datang langsung ke gereja. Bacalah firman Tuhan dan ayo melayani Tuhan sejak dari sekarang. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Yuk kita nyanyikan bersama lagu ayat pada bulan ini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Let's pray. Allah yang maha mulia, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami melihat sungguh Engkau Allah yang menyertai setiap orang yang mengasihi-Mu. Tuhan, selama kami hidup, tolonglah bantu kami untuk membuat pilihan yang bijaksana. Sehingga dalam hidup kami akan mampu berhasil mencapai garis akhir dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus kuatkan, teguhkan hati kami, biar mata kami tertuju terus kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Finishing well ya, hidup Daud. Hidup yang berakhir dengan baik. Pasti Daud memperoleh mahkota surgawi dari Allah. Aku jadi semakin diingatkan untuk hidup bijaksana, supaya aku juga bisa mencapai garis akhir hidupku dengan baik. Setuju kan teman-teman? Setuju sekali. Alright now, time for sharing ibadah online Star Kids ini. Lalu, ingatkan teman-teman untuk like dan subscribe ya, supaya bisa diingatkan terus ada ibadah online Star Kids. Ayo sama-sama klik subscribe dan like-nya ya. Ready? 1, 2, 3, klik! Thank you ya. Ayo teman-teman, kita join berdoa bersama. Join anak berdoa pada hari Minggu 3 April pukul 5:30 sore. Oh ya, join Connect Yuk. Seru sekali loh, Jumat tanggal 8 pukul 5 sore. Kita belajar firman Tuhan dan ada hadiah-hadiah yang keren. Tuh, lihat teman-teman sudah banyak yang terima hadiah. Yes. It's quiz time! Berapa usia Daud saat ia meninggal? Kalian bisa mengirimkan jawabannya ke nomor di sini. Puji Tuhan, pandemi semakin menurun. Ayo, tetap semangat ya. Berdoalah senantiasa, makan dan minuman yang sehat. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Supaya kita selalu sehat dan aman. Bagi teman-teman yang ingin melihat kembali ibadah online yang super keren Star Kids, bisa dilihat melalui YouTube dan aplikasi Fajar Pengharapan setiap saat. Keren sekali kan? Alright, see you next week. God bless!